teman-teman, kembali lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu ya. Teman-teman, kita akan lanjut pembacaan secara umum ya, atau general reading ya. Ini pembacaannya secara umum ya, energi banyak orang, jadi bisa resonate bisa enggak ya. Kalau kalian mau lebih ke arah yang resonate atau yang lebih energinya kamu sendiri, itu bisa ke personal reading ya. Silakan aja hubungi Mas Do di Instagram di @masdooracle. Guys, ini juga energinya bisa vice versa, bolak-balik. Oh, ternyata di bacaan ini bukan aku mas, tapi dia. Oh, ini energi aku bukan dia, juga bisa gitu loh. Dan ini udah terjadi atau bisa belum? Bisa maju mundur waktunya, ya. Teman-teman, tema yang ingin Mas Do angkat adalah yang sesuatu yang dia bingungkan saat ini, yang membuat dia bingung atau pusing ya. Jadi Mas Do ingin angkat cerita atau tema yang dia bingungkan atau dia pusingkan. Teman-teman yang baru bergabung, Mas Do ucapin selamat datang. Dan Mas Do ucapin terima kasih banyak ya yang telah support Mas Do selama ini. Oh ini keangkat apa ya, banyak ya, kita coba dari satu aja dulu. Baik teman-teman, kalau kurasa ya dari kartu yang pertama, energi yang keluar adalah gambaran energi 3 ya, atau energi pihak ketiga gitu loh ya. Di sini yang dia bingungkan, dia lagi terjebak teman-teman, yang namanya energi pihak ketiga ya, antara dia yang diselingkuhi atau dia lagi selingkuh ya. Dan energi pihak ketiga ini bisa aja dia belum terjadi, bisa aja baru kayak chatting-chattingan aja, baru aja kayak baru ya PDKT-an gitu loh ya. Jadi di sini guys, si dia ini lagi bingung nih, bingung antara dia karena udah punya pasangan ya, dan juga bingung karena ternyata masih ada yang mau nih gitu ya. Dan dia di sini teman-teman ada energi pihak ketiga tadi itu ya, yang membuat dia bingung atau ragu itu karena dia ragunya gini guys ya. Mungkin niat awalnya hanya mungkin ya sekedar mungkin dia kesepian atau dia itu iseng ya, chat-chat ke beberapa orang ya, ternyata ada yang nyamber gitu ya. Itu yang dia bingungkan ya. Dan di sini ada gambaran ketakutan juga teman-teman ya, ketahuan gitu loh ya. Ketakutan ketahuan juga bisa energinya di sini gitu loh ya. Karena dia sedang menjaga ya, atau menjaga agar ini tidak keangkat atau ketahuan sama kamu ya. Ini dia ternyata iseng awalnya. Berikutnya juga kalau aku lihat di sini teman-teman, ada ini sih karma ya kalau aku lihat ya. Jadi di sini ceritanya kalau aku lihat ya, energinya ini ada pihak ketiga ya. Yang di kartu keduanya ada gambaran kartu karma ya. Di sini teman-teman, dia bisa bertemu sama orang ini dikarenakan karma ya. Contoh, dia mungkin jumpa orang ini, entah dia pernah nolongin dia ya, entah waktu kuliah dulu pernah buatin tugas, atau di jalan dia lagi ban bocor dia bantu ya. Jadi dia sama orang ini itu pernah berjumpa sebelumnya gitu loh ya. Maka itu yang kita takutkan sebagai pasangan adalah jangan terlalu dekat ya sama orang ya, karena itu kita nggak tahu ya, orang bisa jatuh hati atau berpindah hati gitu. Terkadang ada momen gitu ya. Nah ini nih intinya di sini teman-teman, dia mengenal si orang ini yang pihak ketiga ini, pernah kejadian sesuatu nih, dia pernah menolong gitu loh ya. Nah mungkin karena dia pernah ditolong, si pihak ketiga ini ya merasa tertolong gitu loh ya, merasa terbantu, dan dia mungkin mulai ngechat ya. Kalau nggak disangka-sangka ternyata dia sudah ada pasangan gitu loh ya. Jadi kalau lihat ada energi orang yang sedang takut ketahuan ya, di energi percintaan yang ketiga ini atau energi pihak ketiga ya. Jadi terkadang teman-teman niat awalnya nggak ada niat selingkuh, mungkin ya tulus gitu ya, mau nolongin orang gitu. Tapi apa disangka ternyata mungkin dari awal chat-chatan biasa ya, lama-lama kelamaan ya menjadi ada rasa. Teman-teman gini loh, kita aja dulu saat belum menikah sama pasangan mungkin dengan siapa ya, pastinya dari orang yang asing, kita nggak kenal gitu. Jadi jangan nanti dia bilang ini hanya teman, orang nggak aku kenal, jangan salah bilang ya. Orang yang nggak ada kenal bisa menjadi pasangan loh. Aku aja dulu sama kamu nggak kenal, bisa jadi suami istri kita sekarang ya kan. Jadi itu adalah hal yang salah kalau dia bilang hanya teman ya. Jangan khawatir hanya teman, aku nggak kenal lah. Iya, awalnya nggak kenal, lama-lama jadi sayang kan gitu, seperti itu ya. Ya, kita lanjut. Yang ketiga ini ada energi, kalau lihat energi orang sedang merenung ya. Energi merenung, baper ya. Nah di sini balik lagi ke kamu, saat dia bersama kamu teman-teman, dia lebih kayak sensitif ya, baper ya. Kayak kalau kamu ngomong kayak gini, dia tuh kayak marah ya, ada sesuatu yang nggak disenangi sama dia. Pokoknya intinya dia kayak merasa
ada aja yang salah dari kamu gitu, ada aja yang kurang dari kamu. Karena apa? Saat ini dia sedang kepikiran sama yang satu lagi itu tadi, energi ketiga tadi, ya. Jadi di sini dia lebih kecantol atau sedang memikirkan energi ketiga tadi, ya. Jadi si dia ini teman-teman, ya, kalau dengan kamu itu kayak bawaannya marah aja, kayak ada yang salah aja gitu ya kan. Jadi di sini dia itu kayak gini loh, sedang memikirin. Orang kalau lagi kasmaran ya, kita ganggu ya pastinya emosi. Nah karena dia lagi kasmaran dan udah punya pasangan, nggak mungkin dong ngomong-ngomong yang aku ada pasangan baru nih, pasti marah kitanya kan. Nah makanya itu dia di sini kayak ini gitu, kayak lebih menyembunyikan, lebih diam, menyendiri. Nanti kalau ditanya kamu kenapa sih, diam aja, kamu ngapa sih gini aja, nanti dia akan marah, kamu nih terlalu banyak ikut campur deh gini-gini gitu. Ternyata ada yang dia sembunyikan gitu loh. Nih. Nah, teman-teman di sini dia tuh berharap banget gitu loh, ya. Dia tahu nih, dia udah tahu nih, dia salah nih. Aku udah punya pasangan kata dia. Aku udah ada kekasih nih, aku tahu gitu katanya. Tapi di sini ya gimana? Aku merasa lebih muda katanya. Aku merasa kayak ada dikasihi ya. Memang mungkin dari kamu cintanya tuh dikasih udah full lah, udah komplit. Tapi ya dasarnya manusia ya. Ya namanya orang ya, kalau dikasih terus ya kayak dikasih kayak kucing deh, kasih ikan pasti nyamber gitu. Nah ini bukan aku bilang pasanganmu kayak kucing, bukan gitu ya. Di sini guys mungkin ada rasa jenuh atau rasa bosan ya. Dan di sini dan dia dapatkan hal yang baru dari orang yang berbeda di pihak ketiga tadi, membuat dia itu tadi ingin lebih ya. Dan makin mendalam, udah berakar gitu loh. Yang awalnya nih menolong tadi kan ada karma menolong ya. Karma menolong dari chatting-chattingan ya, dari veci-vecian terjadilah ya. Mungkin kamu juga udah ketahuan nih, udah tahu cerita ini, mungkin tak kebaca chatnya dia lupa hapus, atau lihat bekas voice chatnya atau dari video callnya ketahuan gitu loh. Jadi kamu udah tahu nih energi ketiga ya. Jadi si dia ini ya, yang dipikirkannya dia saat ini adalah si pihak ketiga ini teman-teman, karena dia sedang kasmaran nih, dia galau. Jadi kalau ada orang kayak nyinggung dia, kayak ngomong sama dia, dia akan marah-marah ya. Jadi dia akan sedikit sensitif saat ini, dia kayak sensitif, dan dia ini sudah berakar nih perasaannya, ini udah main perasaan ya. Kalau sekedar kita kayak main suka-sukaan gitu aja ya, I love you, you love me, you goodbye, udah selesai katanya kan ya. Ini enggak, ini udah termasuk ke perasaan gitu ya. Maka itu dia saat ini lebih suka menghabiskan waktu tuh sendiri ya. Biasanya suka sama kamu, dia kamu ada kegiatan ya pergi deh, aku nggak bisa nih, ada gini gini gini. Sebenarnya dia menunggu hal itu untuk ini VC-an atau teleponan sama pihak ketiga ini ya. Nih, nah di sini teman-teman kalau bisa memilih ya, ada pikiran dia, ada sempat kepikiran gitu ya, aku tuh kayak mana ya kalau seandainya dulu aku nggak ketemu kamu tapi ketemu siang ini, yang pihak ketiga ini, ceritanya kayak mana ya ya. Jadi dia berandai-andai, aduh kayak mana ya kisahnya, apakah aku jadi kayak gini ya, apakah anakku kayak gini, apakah anak kayak gini gitu loh ya. Jadi dia kayak berandai-andai, ada rasa ingin pergi juga gitu loh, mengembara, tapi nggak bisa, dia udah terikat di sini ya. Jadi di sini teman-teman dia itu kayak hanya sekedar fantasi dia saja ya, kayak hanya berfantasi ya, kayak hanya sekedar memikirkan saja ya. Gimana ya kalau aku seandainya jadi sama ini ya, gimana ya kalau aku nggak jadi nikah sama kamu tapi sama ini ya, kayak mana ya ceritanya ya gitu, kayak dia bertanya-tanya ya. Nih, dan di sini teman-teman dia itu apa ya, kayak apa ya, berdoa lah gitu ya, mendoakan gitu. Ini udah gawat nih, selain udah rasa pasangan gitu ya, udah mulai mau selingkuh, ini udah mendoakan gitu lagi. Mungkin gini teman-teman, dia melihat ini kan hanya dari backdoor ya, dari belakang dia main, dari chattingan, dari video call gitu ya. Di sini mungkin dia akan kepoin sosmed si pihak ketiga ini, dia akan lihat kalau misalnya dia lagi dalam kesulitan ya, dia berdoa semoga dimudahkan. Kalau dia lagi ada buat sesuatu, semoga lancar, sukses gitu loh. Jadi di sini teman-teman dia tuh berharap ya, kayak bermimpi ya, mungkin hanya hayalan atau fantasi, berharap jadi pasangan si pihak ketiga ini ya. Ya mungkin itu tadi guys, sudah lama menikah ya, puluhan tahun ya, jumpa orang yang baru, mungkin ada rasa yang baru ya. Tapi ini nggak bisa dibenarkan ya, ini udah termasuk perselingkuhan ya. Itu dia tadi ya. Yang namanya selingkuh nggak bisa kita benarkan. Oke. Tapi di sini teman-teman dia hanya memendam saja ya. Memendam maksudnya tuh nggak sampai ke aksi yang sampai nginap di hotel tuh enggak. Ini baru mungkin nggak tahu ke depannya ya. Kalau saat ini kalau aku lihat energinya itu masih kayak ya itu tadi, sebatas mungkin chat ya, video call gitu ya. Belum berani sampai ke jenjang yang berikutnya gitu ya. Jadi di sini masih bisa diselamatkan gitu loh. Ini ada gambaran orang yang lagi jenuh aja ya, jenuh di hubungan ya, jumpa orang yang baru sehingga dia merasa kayak lebih muda lagi gitu ya, merasa kayak ya dia dulu masa-masa pacaran, dia merindukan hal-hal yang romantis sebenarnya teman-teman ya.
Dia merindukan hal-hal itu, dia merindukan kasih sayang itu. Nih, berikutnya juga ada gambaran nih. Saat ini teman-teman kalau dibilang bahagia nggak sama kamu, ya dia bahagia gitu ya. Apakah dia selingkuh karena nggak bahagia? Enggak. Di sini dia selingkuh itu atau dia bisa masuk pihak ketiga ini karena ada kesempatan yang momen nggak diduga. Ya, itu tadi. Kita nggak tahu guys, mungkin di jalan ada kita lihat orang kesusahan, kita bantu, dia ngasih kontak, ya awalnya biasa aja, chat-chatan, jadi. Nah, ini yang terjadi sama si orang ini teman-teman. Kalau aku lihat kayak gitu energinya. Ya. Jadi ini terjadi karena apa? Ya karena itu tadi dia pernah menolong orang, ada pembalasan gitu atau ada hukum karma gitu ya. Dia pernah nolong, ya dia pernah kasih kontak, dia chat-chatan, ya jadinya seperti itu. Terjadilah kisah seperti ini gitu ya. Terakhir nih, sini juga ada rasa sakit teman-teman gitu loh. Sakitnya apa? Dia takut menyakiti kamu gitu loh. Dia takut menyakiti kamu ya karena dia tahu ya. Di satu sisi dia udah ada pasangan katanya kan. Di satu sisi aku udah memiliki pasangan, tapi di satu sisi aku merasa bahagia. Ya bertolak belakang energi percintaannya dia gitu. Ya bertolak belakang banget ya. Dia udah punya pasangan, tapi saat ini dia sedang chattingan sama orang lain ya. Jadi itu dia kayak ya berkelahi, bertengkar sama batinnya. Kenapa sih dia tega kayak gini? Kenapa aku bisa kepincut sama yang lain seperti itu? Ya, teman-teman sampai sini aja dulu ya yang sedang dia pikirkan saat ini, inilah yang terjadi. Ternyata sedang ada yang terjadi yang sangat besar di kehidupannya. Ya, teman-teman terima kasih banget yang udah nonton. Mas Do akhiri aja. Akhir kata salam dari Mas Do. Dadah teman-teman. Dadah.